Cuma memang ada satu bonus Bapak Ibu sekalian yang saya harapkan kita semua jangan sia-siakan. Kalau saya melihat ini kartu VIP dari Allah. Taubat dan istighfar. Kalau masa lalu kita itu pernah berisi dengan dosa-dosa, sekarang mumpung hidup, istighfar dan taubat. Ya Allah, maafkan semuanya. Bersihkan semua dosaku. Ganti dengan pahala. Mudahkan aku panjang umur di atas ketaatanmu. Segera sebelum menyesal. Itu tiket VIP luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau Allah tidak buka pintu taubat. Nggak ada taubat, nggak ada maaf bagi orang berlaku dosa. Maka tetap akan dibarter, ditimbang nanti amal buruk, amal baiknya. Itu bahaya sekali. Karena kan kita tidak pernah tahu kadar amal itu berapa. Kadar dosa itu berapa. Bisa saja dengan berbeda sedikit saja, amal buruk lebih banyak kita masuk neraka dulu. Wa na'udzubillah. Tapi Allah masih kasih kita dengan satu bonus. Ya. Pernah nggak ibu-ibu ya secara khusus di sini berpikir merenungi kenapa saya ada di muka bumi ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa pada saat saya lahir ya, kemudian semua ini sudah ada. Udara, pergantian siang dan malam, kita sudah punya status orang tua, ini ibu, ini ayah saya. Lalu kemudian kita diurus oleh ibu kita dari kecil, ya, diganti popoknya, maaf, dimandikan segala macam. Ayah kita banting tulang cari rezeki untuk menyekolahkan kita, memberikan nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal, mainan dan segala macam. Sampai mulai kita besar, orang tua kita terus mengejar supaya kita berprestasi yang bagus di sekolah, misalnya. Dan mereka sedih pada saat kita tidak dapat. Kenapa ini semua? Ada apa ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa? Apa sebenarnya tujuan utama dari semua ini? Nah, ini kita harus paham, ini pondasi dasar dalam bahasan kita ya. Pondasi dasar. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dibuka dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 ya. Kalau bisa buka Al-Quran di aplikasi handphonenya bagus ya. Itulah yang Allah sebutkan tentang tujuan kita ada di sini. Di muka bumi ini. Kenapa kita lahir? Untuk apa? Waktu ini ada semua fasilitas ini semua. Ada air, api, pergantian siang malam, segala jenis makanan. Ada orang tua kita yang mengurus kita. Surah Az-Zariyat surah nomor 51 ya. Ayat 56. Ya, bunyinya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Potongan ayat itu ya, itu jadi saksi bahasan kita. Kata Allah, aku tidak menciptakan kalian wahai manusia. Ya, kecuali untuk jin dan manusia ini, kecuali untuk beribadah, mengabdi. Jadi jawabannya adalah, kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz, apa memang saya diciptakan di sini untuk sholat? Iya, memang itu tujuannya. Untuk zikir, iya. Untuk doa, iya. Untuk sedekah, iya. Bakti orang tua, iya. Semua kebaikan yang Allah perintahkan, memang itu tujuan kita diciptakan. Dan kita dilarang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bohong, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah, memukul, apalah semua ya. Itu nggak boleh. Memang itu tujuannya. Jangan Bapak Ibu keluar dari tujuan utama itu. Itu realnya itu. Kita memang diciptakan di sini, ini lahir di sini untuk itu. Memang untuk sholat, untuk tutup aurat, untuk belajar begini, majelis ilmu, untuk zikir. Memang itu tujuannya. Jangan isi dengan selain tujuan itu. Kalau yang lain duduk ngobrol sama teman, janjian di sana sini, itu hanya sampingan. Jangan ini yang menjadi tujuan utama. Banyak orang ngobrol, lupa sholat. Dia lupakan tujuan utama dia hidup itu. Dia pergi kepada hal-hal yang bukan tujuan utama dia. Apalagi kalau sampai melakukan perbuatan dosa, wa na'udzubillah, itu akan lebih jauh lagi dari relnya. Jadi kembali ke rel yang benar nih. Tujuan kita diciptakan, jin dan manusia memang untuk mengabdi kepada Allah. Memang untuk tahu mana yang halal kita nikmati, mana yang diperintahkan kita kerjakan. Wajib ataupun sunnah. Mana yang dilarang, haram atau makruh dijauhi. Memang untuk itu kita hidup. Jangan keluar dari itu. Itu jadikan pedoman hidup, ajarkan kepada siapapun yang kita kenal, memang itu tujuan kita hidup. Sehingga kita tujuannya, tercapai tujuan itu dengan mengenal Allah, mempelajari agama, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan orang yang mengabdi kepada Allah ini pasti jadi orang baik. Pasti. Karena semua yang Allah perintahkan baik. Ya, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Semuanya baik-baik. Dan semua ada janjinya. Akan dapat ini, akan dapat itu misalnya. Ya.
Dan semua yang dilarang dalam agama, bohong, menipu, membunuh, mencuri, apalah, ganggu orang lain, semua itu buruk, dilarang dalam agama. Jadi kalau orang kembali kepada rel yang benar, tujuan dia diciptakan, dia pasti jadi orang baik. Pasti. Gak mungkin tidak. Karena semua yang diperintahkan baik, yang dilarang semuanya buruk. Maka dia selalu jujur dan dia tidak bohong. Dia selalu amanah, dia tidak akan berkhianat. Memang begitu. Dia akan selalu membantu orang, dia tidak mengganggu orang. Nah seperti itu orang kalau kembali kepada rel yang benar. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya, paragraf pertama dari halaman 15 tadi. Saya ulangi ya. Jadi Rob kita bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya. Dan agar kita memeliharanya. Dan ada tujuan kita diciptakan. Serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Karena tujuan kita memang diciptakan untuk itu. Usia yang Anda jalani ini, wahai hamba Allah, atau wahai hamba, adalah ladang, maksudnya hamba Allah di sini, adalah ladang yang kelak akan Anda petik hasilnya di negeri akhirat sana. Jika Anda memahaminya dengan kebaikan, jika Anda menanaminya dengan kebaikan dan amal saleh, maka Anda akan memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan. Serta Anda dengan izin Allah masuk di antara orang-orang yang diseru di negeri akhirat. Ya, nanti di akhirat kita akan dengarkan ayat ini sebagaimana Bapak Ibu dengar sekarang dari saya bacakan. Surah Al-Haqqah ayat 24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sekarang makan dan minumlah di surga ini dengan sedap. Disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Di akhirat orang meninggal akan begitu. Siapa di antara kita Bapak Ibu sekalian yang bisa menjamin dirinya tidak meninggal? Nah mungkin. Ada orang yang lebih gagah, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, mungkin sudah meninggal. Semuanya akan menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang tahu bocoran ini, lalu diikutin sama dia. Oh ternyata saya ini diciptakan untuk ini loh. Lalu kemudian dia sibuk dengan amal saleh dan dia hati-hati sekali. Supaya di akhirat dia bisa selamat. Itu beruntung sekali orang seperti itu. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa renungin apa yang saya bahasakan dan dicerna dengan pikiran dan dirunung dengan hati lalu diaplikasikan ini. Ibu dan Bapak akan dapat keberuntungan. Dunia akhirat. Dunia akan bahagia punya panduan hidup. Dan juga di akhirat akan selamat. Rugi sekali orang kalau tidak paham masalah ini. Di dunia ini cukup banyak miniatur yang kita bisa pahami tentang masalah akhirat. Semua kenikmatan Bapak Ibu pernah makan makanan enak, pernah minum yang enak, pernah tidur yang nyaman, pernah pakai baju yang bagus, pernah gembira, itu semua miniaturnya surga. Itu cuma kecil dibandingkan akhirat nanti sana. Makanya kata Nabi SAW, perbedaan dunia sama akhirat, dari sisi nikmat, ya, seperti jari telunjuk yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air di jari telunjuk itu. Tidak ada bekasnya. Ditiup angin pun jadi kering kembali jari telunjuk kita. Lautan yang luas itu seperti negeri akhirat. Begitu juga dengan hukuman-hukuman. Kita pernah keselio sakit, kita pernah diganggu orang, kita pernah jatuh, kita pernah apa saja yang Bapak Ibu pernah rasa tidak suka, itu miniaturnya siksaan neraka. Dan di sana akan lebih berat daripada itu semuanya. Oleh karena itu hati-hati, harus jeli dan sadar, jangan terus lalai. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Jadi apa yang kita isi umur kita sekarang di dunia, itu akan kita petik hasilnya di akhirat. Cuma memang ada satu bonus Bapak Ibu sekalian yang saya harapkan kita semua jangan sia-siakan. Kalau saya melihat ini kartu VIP dari Allah. Taubat dan istighfar. Kalau masa lalu kita itu pernah berisi dengan dosa-dosa, sekarang mumpung hidup, istighfar dan taubat. Ya Allah maafkan semuanya. Bersihkan semua dosaku. Ganti dengan pahala. Mudahkan aku panjang umur di atas ketaatanmu. Segera sebelum menyesal. Itu tiket VIP luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau Allah tidak buka pintu taubat. Enggak ada taubat, enggak ada maaf bagi orang berlaku dosa. Maka tetap akan dibarter, ditimbang nanti amal buruk, amal baiknya. Itu bahaya sekali. Karena kan kita tidak pernah tahu kadar amal itu berapa. Kadar dosa itu berapa. Bisa saja dengan berbeda sedikit saja, amal buruk lebih banyak kita masuk neraka dulu. Wa na'udzubillah. Tapi Allah masih kasih kita dengan satu bonus. Ya. Bahkan di hari Senin dan Kamis, kata Nabi SAW, di hari Senin dan Kamis, Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan semua orang mukmin yang tidak menyekutukan sesuatu ya dengannya. Maksudnya tidak berbuat syirik kepada Allah. Kecuali orang yang dua orang sedang bertengkar. Maka kata Allah kepada para malaikat, tundalah pengampunan mereka berdua sampai mereka baikan. Sampai 3 kali diulangi itu. Ya. Jadi Allah berikan kesempatan. Kita bisa istighfar, kita bisa taubat. Ya, kalau dosa-dosa kecil, semua amal soleh bisa membersihkannya. Wudu, sedekah, hadir majlis seperti ini, umrah dan haji membersihkan dosa-dosa.
Kalau dosa besar kita harus taubat nasuha, kata Imam Nawawi dengan 3 syaratnya ya. Yang pertama, kita meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak mengulangi, maka akan dibersihkan. Ya. Maka harus hati-hati sekali. Ya. Saya ulangi, usia yang Anda jalani ini, wahai hamba, adalah ladang yang kelak akan Anda petik hasilnya di negeri akhirat. Jika Anda menanaminya dengan kebaikan dan amal saleh, maka akan Anda memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan, serta Anda dengan izin Allah termasuk orang-orang yang telah akan mendengarkan nanti di akhirat diserukan ayat ini, makan dan minumlah dengan sedap, maksudnya di surga, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu, maksudnya di dunia. Dalam surah Al-Haqqah ayat 24. Sebaliknya, kata penulis, jika Anda menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang melalaikan dan menanaminya dengan kemaksiatan dan pelanggaran, maka Anda akan menyesal pada hari di mana penyesalan tidak akan berguna sama sekali. Dan Anda akan berangan-angan sekiranya bisa dikembalikan ke dunia lagi pada hari kiamat nanti. Allah berfirman, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 37. Bunyinya, dan mereka nanti di neraka teriak-teriak. Ahli neraka itu teriak-teriak. Apa yang mereka teriak-teriak? Kita sudah dapat bocorannya sekarang. Jangan jadi seperti ini nanti. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dulu. Maksudnya, kalau kamu keluarkan kami dari neraka, ya Allah, kami kembali dunia, kami akan amal soleh. Tidak mau lagi buat dosa. Tapi sudah tidak ada manfaatnya mereka ucapkan itu. Di saat itu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Jadi jangan sampai ya kita mendengarkan ini nanti. Perkataan yang mengatakan pada saat teriak-teriak di neraka, tidak akan berguna lagi kita untuk menyesal pada saat itu. Dan akan dikatakan kepadamu, di sini beliau lanjutkan lagi dengan firman Allah yang lain dalam surah Fatir ayat 37, masih berlanjut ini ya. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi ma tazakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Bukankah aku sudah kasih engkau umur, kata Allah, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sudah banyak aku kasih umur. Ya sudah cukup untuk berfikir. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Ya, tolong Bapak Ibu perhatikan ya tulisan itu. Terjemahan ayat An-Nadhir bahasa Arabnya. Pemberi peringatan. Ini kata ulama tafsir. Pemberi peringatan bisa bermakna uban yang tumbuh di kepala. Siapa di antara kita lewat 30-40 tahun tidak beruban? Nah uban itu sudah peringatan. Kamu akan mati loh. Hati-hati. Ada yang mengatakan tafsirnya adalah seseorang yang memiliki teman yang sudah meninggal, atau tetangga atau kerabat yang meninggal. Peringatan buat dia juga bisa tetap meninggal. Ada juga yang mengatakan lahirnya anak-anak. Berarti sudah menandakan tanda-tanda kematian kita. Karena sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Begitu terus. Ya. Itu namanya peringatan telah sampai kepadamu. Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi hati-hati, ini peringatan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, nanti penyesalan akan datang di akhir. Sayang sekali. Tidak ada manfaatnya lagi pada saat itu. Ustaz, berarti kalau begitu mulai sekarang kami nggak bisa ketawa Ustaz. Kami nggak bisa senyum. Kami nggak bisa kumpul sama teman-teman. Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Tapi yang diomongin yang baik-baik. Kumpul itu dalam hal amal saleh. Saling mengingatkan kebaikan. Bicara masalah pendidikan anak. Bicara masalah bagaimana kalau ibu-ibu melayani suami dengan baik. Bicara tentang apa? Kebaikan. Jangan lagi gosipin, si fulan sudah tahu belum? Ini baru buka WA pagi-pagi sudah tahu belum? Sudah tahu apa nih? Pembantunya dia ribut, suaminya cerai sama istrinya. Untuk apa ini? Tahu berita orang. Ya, makin kita tidak tahu makin bagus. Ya, Bapak Ibu sudah tahu belum? Dalam rumah tangga saja, ulama mengatakan tidak boleh seorang suami atau istri mengatakan begini. Saya tidak mau berhubungan biologi sama kamu kalau kau tidak cerita pernah gak kau berzina. Gak boleh tanya itu. Gak boleh tanya. Gak usah tanya. Kalau dia bilang iya, saya sudah zina 1000 kali. Gimana? Kan jadi sakit hati dia.
Gak usah nanya. Kalau depan mata kita lihat dia buat salah, Allah buka depan mata. Bukan kita sengaja nyari-nyari kesalahan. Allah buka depan mata kita, si anak, si pasangan, si teman, partner bisnis, dia buat kesalahan, kita ingatkan. Ini gak boleh, haram dalam agama. Di situ tugas kita mengingatkan. Kalau kita tidak tahu, jangan korek-korek. Jangan ambil tugasnya malaikat. Gak usah. Cek handphone, cari tahu. Ini benar gak? Untuk apa? Ada tugas, ada malaikat. Gratis nih bodyguard ini. Ya, yang selalu awasi di mana saja dia safar, di mana apa saja dia kerjakan. Kalau saya Bapak Ibu sekalian menggunakan sistem yang banyak orang lakukan sekarang, maka saya tidak bisa tenang. Saya kan tidak tahu istri saya ngomong sama siapa di rumah. Dia buat apa sekarang, saya tidak tahu. Kalau saya selalu ikut was-was, ini susah. Selalu cek CCTV, selalu cari tahu ini, selalu itu. Kan habis umur untuk itu. Kapan zikirnya? Kapan doanya? Kapan majelis ilmunya? Kapan kita kembangkan ide-ide prestasi kita? Kan gitu. Udah nggak usah. Yang depan mata nampak, kita tegur kalau itu salah. Kalau benar kita dukung. Selesai. Kita bertugas, saya sebagai suami, ibu-ibu sebagai istri. Misalnya kakak sebagai kakak, adik sebagai adik, teman sebagai teman. Hanya sampai ajal datang. Selesai. Selebihnya masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan habiskan pada hal yang tidak ada manfaatnya. Nanti akan datang penyesalan, naudzubillah pada hari kiamat nanti. Hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Baik, saya juga mau kuatkan ini bahasan kita sebelum kita pindah ke halaman setelahnya. Tolong Bapak Ibu buka surah nomor 23, surah Al-Mu'minun, ayatnya 99. Sudah dibuka? Saya baca ya, bisa dilihat ya. Ini tentang Allah juga mirip tadi dengan surah Fatir yang kita bahas di sini. Allah menggambarkan tentang bagaimana nanti orang-orang yang kafir, orang yang banyak sekali pelanggarannya tidak sempat taubat, kalau mati bagaimana. Ini Allah sudah bilang, ini 1400 tahun yang lalu ayatnya turun. Allah bilang, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian pada seseorang dari mereka, barulah mereka mengatakan pada saat lihat malaikat maut, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Cari restoran favoritnya lagi, kumpul sama temannya, biologi sama pasangannya? Enggak. Coba perhatikan. Apa yang akan mereka bilang nanti kalau malaikat maut datang? Ayat 100-nya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal saleh. Di saat itu kita kalau mau mati nanti Bapak Ibu sekalian melihat malaikat maut, kita berharap apa aja amal soleh bisa kita zikir kah, doa kah, istighfar, sedekah, apa saja. Jadi dia berharap itu. Agar aku beramal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah bilang apa? Sekali-kali tidak. Maksudnya tidak mungkin. Sesungguhnya itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Gak bisa. Nolak kematian gak bisa. Mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, malaikat maut kalau datang ajalnya detik itu mati di situ. Bagaimanapun keadaannya. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Terjemah sini dinding ya. Maksudnya kehidupan alam barzakh di kuburan. Sampai mereka dibangkitkan nanti. Akan hidup di kuburan. Kalau dia orang beriman maka taman dari taman surga. Kalau orang kafir atau orang banyak dosanya, lubang dari lubang neraka, disiksa. Ayat 101-nya. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila nanti sangkakala ditiup, hari kebangkitan, hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Gak ada lagi kakak cari adiknya, adik cari kakak, suami cari istri, istri cari suami, orang tua cari anak. Gak ada lagi. Orang pada ketakutan semua nanti pada hari kiamat itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Istri takut ketemu suaminya. Jangan sampai nanti ada kesalahan dulu saya tidak sempat minta. Suami takut ketemu istrinya, orang tua takut ketemu anaknya, ya, anak ketemu orang tua, takut semuanya hari kiamat. Makanya selama dunia jangan buat masalah sama orang. Orang masalah sama kita terserah dia. Dia gosipin kita, dia fitnah, biarin kita panen pahala. Jangan kita yang punya masalah sama orang. Nanti akan dituntut hari kiamat. Ya, maka hati-hati sekali. Itu juga Allah kuatkan di ayat lain ya. Yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari kiamat orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibati wa bani, dari pasangan hidup dan anak-anaknya, likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu orang memikirkan dirinya masing-masing di hari kiamat, di hari kebangkitan itu. Di itu hari kiamat Allah gambarkan 102-nya. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun.
Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya di hari kiamat itu, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Untung itu, selamat. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dunia ini kepemilikan kita sementara. Kalau Bapak Ibu sekarang punya rumah atas nama Bapak Ibu sekalian, mau kendaraan atas nama kita, tabungan sekarang atas nama kita, sementara. Kalau kita mati, pindah jadi hak miliknya orang lain. Tidak ada. Kapan itu abadi di surga nanti? Sekali kita punya istana itu selamanya. Makanya kalau Bapak Ibu baca surga selalu diikuti dengan kalimat khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Sekali kita miliki istana itu selamanya. Sekali kita miliki pembantu itu selamanya. Sekali kita miliki paket itu selamanya. Ya. Di dunia ini sebentar. Oleh karena itu beruntung orang yang membawa dunianya ini ke akhiratnya, supaya dia selalu mendapatkan balasan yang baik. 103-nya, wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maksudnya dosanya lebih banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahannam. Ya, disiksa. Orang yang menganggap neraka sudah sering saya dengar. Baik, Bapak Ibu mau punya gambaran begini. Coba ambil satu korek gas kecil yang biasa orang pakai. Ya, itu kemudian kita nyalakan dan kita taruh jempol kita di atasnya. Berapa detik aja? 10 detik. Panas nggak? Kalau 1 menit bisa matang tangan kita, bisa luka bakar. Itu butuh operasi. Bagaimana kalau seluruh tubuh kita ini dibakar? Pernah rasa demam yang tinggi misalnya 40, mungkin kita semua pernah rasakan gitu kan. Saya pun pernah rasakan, itu panasnya luar biasa gitu. Tidur nggak bisa, makan nggak enak, interaksi sama orang nggak enak, itu luar biasa. Itu baru panas begitu saja. Bagaimana kalau api yang membakar? Dan di neraka itu nggak ada istirahat ya. Di dunia ini orang kalau buat kriminal di penjara, masih ada waktu dia mandi, masih ada waktu dia makan, masih ada waktu dia istirahat, sesekali dihukum. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Per detiknya. Perhatikan 104-nya, ini ayat demi ayat ini, bukan saya bicara, Allah itu pesan kepada kita. Talfahu ujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Ahli neraka itu nanti muka mereka dibakar oleh api neraka, dan mereka dalam neraka itu di dalam neraka dalam keadaan cacat. Ini dalam cacat ini ada dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan nanti karena panasnya neraka sampai bibir atasnya penghuni neraka itu bisa dilipat ke kepalanya. Dan bibir bawahnya meleleh sampai ke perutnya. Itu namanya cacat. Mereka cacat. Ini Nabi SAW bilang itu. Tafsir daripada Al-Mu'minun 104 ini. Lalu 105-nya Allah berfirman kepada ahli neraka. Jangan dengar ini di akhirat. Di sini cukup. Kita harusnya mengejar surga yang abadi. Gitu kan. Kenikmatan luar biasa gitu. Allah mengatakan pada ahli neraka, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku, kayaknya besar kata ganti Allah, telah dibacakan kepadamu sekalian. Seperti Bapak Ibu dengar hari ini siang ini ayat yang saya bacakan. Ini sudah sampai di kuping kita nih. Allah bilang, bukankah sudah sampai? Bukankah ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tapi kamu selalu mendustakannya, nganggap remeh. Apa sih neraka? Apa sih peringatan? Ustadz ngomong apa tadi itu? Selalu dianggap remeh. Pengajian demi pengajian berlalu begitu saja, tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Tidak mengubah diri menjadi lebih baik. Ya. Dan ingat nanti kalau kita mulai berubah menjadi orang lebih taat, lebih saleh dan salihah, tidak usah peduli dengan perkataan manusia. Banyak orang terpengaruh dengan lisan manusia. Ini lisan ini pendek, begini aja, pendek. Ya. Oh kamu alim ya sekarang, tiba-tiba berubah lagi. Kamu so alim, biarin aja orang ngomong apa. Ya saya takut dibakar di neraka. Saya takut nanti saya dihukum sama Allah. Kalau dia mau silakan dia, jangan saya. Nah gitu loh. Jangan selalu dengan lisan orang akhirnya kita jadi berubah semuanya. Kita jadi tidak soleh lagi, tidak soleh lagi. Jangan. Karena masing-masing akan bertanggung jawab. Semua orang teman-teman sekalian yang dekat sama kita ini maksimal akan menunggu di atas kuburan kita setengah jam. Maksimal. Nggak akan lebih. Ibu-ibu pasti sayang sama anak-anaknya. Sekarang kalau anaknya meninggal, mau tidur di kuburan sama-sama anak, nggak bakal. Pulang pasti. Sunnatullah itu peraturan Allah. Nangis ia sedih, tapi habis itu ditinggal. Tidur di rumah. Anak di kuburan, nggak mungkin masuk mau dikubur sama-sama. Nggak mungkin. Itu ibu sama anak. Jelas orang yang paling mencintai dan saling mencintai ibu sama anak itu di muka bumi. Maka begitu kan. Apalagi kalau cuma teman yang selalu bilang, nggak usah lah, nggak apa-apa, biar aja, lakukan aja, nanti gampang taubat. Ini orang bodoh kalau mau ikutin orang seperti ini. Dia enak ngomong,
Pada saat kita meninggal, dia cuma setengah jam, dia nangis, dia pergi. Aktivitas lagi. Selesai. Makanya hati-hati ini, kita harus jeli sekali. Apa perkataan ahli neraka nanti? Ini harus kita renungi sama-sama ini. Ya, jadikan cambuk buat hidup kita ini. 106-nya. Qalu. Mereka berkata, para ahli neraka itu. Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Tuhan kami. Dulu kami melanggar itu. Karena kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan adalah kami termasuk orang-orang yang sesat. Baru mereka akui. Iya dulu sih kena ikutin hawa nafsu. Iya sih kena dulu tergoda teman. Tapi apa manfaatnya? Gak ada. Perhatikan. Allah gambarkan terus ini ya. 107-nya. Mereka minta. Mereka sekarang akuin. Ya Allah memang dulu kami salah. Kami dulu lalai. Kami begini menyesal-nyesal. Mereka mengatakan 107. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Ya Tuhan kami. Karena kami sudah sadari kalau itu salah, keluarkan kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami masih juga kembali pada kekafiran dan dosa-dosa, sungguh kami benar-benar orang zalim. Apa bermanfaat? Apakah Allah masih kasih kesempatan? Tidak. 108-nya Allah mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. Sifat Allah, sedikit kita jelaskan dulu ayat 108 ini. Sifat Allah itu Bapak Ibu sekalian yang sering kita baca dalam sholat kita, dalam surah Al-Fatihah, ayat 3-nya, Ar-Rahmanu, Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, maha pengasih. Sampai kata Nabi SAW, Allah itu ya menyiapkan 99 kasih sayang. Salah satunya Allah turunkan di muka bumi ini. Dan diantaranya induk hewan yang pada saat melahirkan, misalnya kuda melahirkan anak, dia tidak injak bayinya. Allah siapkan 99 nanti di akhirat. Allah sayang sama hambanya. Allah tidak ingin kita masuk dalam neraka. Tetapi kalau sudah masuk ke neraka karena banyaknya pelanggarannya, maka Allah akan bilang ini. Tinggal di dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan berbicara dengan aku. Di situ sifat Allah yang lain, syadidul iqab. Allah maha berat siksaannya. Ya. Karena Allah sudah benci sama orang yang terus saja mau melanggar. Kita kalau kerja di satu perusahaan teman-teman sekalian, ya. Terus kita melanggar aja terus. Telat datang, tidak kerjakan pekerjaan, selalu ganggu teman. Apa yang terjadi? Dihukum kan? Nah begitu juga orang kalau di dunia ini sama Allah SWT pasti dihukum. Nggak mungkin tidak. Tapi kalau dia menjadi seorang pegawai yang berprestasi, on time kalau datang, suka mengerjakan pekerjaan dengan bagus, maka dia akan dapat gajinya, akan dapat bonusnya, akan naik jabatannya. Nah begitu keadaannya. Sudah ada dalam kehidupan kita ini sebagai sebuah contoh. Ada sebuah hadis yang perlu kita khawatir gitu, ya, dengan ancaman di dalamnya. Kata Nabi SAW tentang tafsir surah Al-Mu'minun ayat 108 ini, nanti ahli neraka akan berkata kepada para malaikat penjaga neraka, tolonglah sampaikan kepada Allah agar kami diringankan siksakan. 1 hari saja, gitu kan? Maka para malaikat tidak berbicara dengan mereka seingat saya sekitar 500 tahun. Enggak bicara, enggak dijawab, dibiarin aja. Setelah itu baru malaikat mengatakan, kalian akan tetap di sini, terhina. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, mereka mulai memanggil Allah. Allah yang maha pengasih dipanggil sama ahli neraka ini. Ya Tuhan kami, tolonglah, keluarkanlah kami. Kalau kami kembali dunia lagi, ternyata kami masih berbuat dosa, kami zalim. Maka yang terjadi adalah, Allah tidak menjawab mereka, kata Nabi Muhammad SAW, seumur dunia. Miliaran tahun, Allah nggak jawab. Setelah miliaran tahun pun Allah jawab dengan ini. Ayat 108. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah setelah miliaran tahun nih, ya, tinggallah kalian di dalam neraka itu dalam kondisi terhina dan jangan pernah berbicara denganku. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, semua ahli neraka menyesal luar biasa sampai keluar dari tempat air mata mereka darah. Dan kalau seandainya air mata mereka di neraka itu mau diarungkan kapal di atasnya, maka bisa kapal itu jalan di atas air. Air mata loh ya. Di neraka itu Bapak Ibu sekalian digambarkan dalam banyak hadis, orang kalau disiksakan keluar darah, keluar nanah, itu enggak dibersihin. Dibiarin aja begitu numpuk dan dijadikan sebagai makanan sama minuman mereka lagi. Itu luar biasa itu. Jangan dianggap remeh. Jadi kalau ada yang dengar ceramah tentang neraka, dengarin baik-baik. Wih, ini ancaman nih, bahaya banget nih. Orang cerita tentang surga, kejar, amal soleh. Kalau enggak bahaya. Ya, bahaya sekali ini, hati-hati ya. 109-nya
Allah berfirman, "Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin." Sesungguhnya kalian pernah mendengar dan mengetahui segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa di dunia. Ya Tuhan kami, ini orang-orang soleh dan soleh. Selalu berdoa, azan sholat, tutup aurat, selalu diingatkan, ini proyek ini. Enggak, itu haram, saya enggak mau. Dia hati-hati sekali. Ada segelompok hamba-hambaku yang berdoa di dunia. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu ayat 110-nya Allah cerita ini, Allah gambarkan nanti bagaimana mereka akan diancam dan dihardik di hari kiamat ini. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. So alim. Apaan sih majelis taklim? Kenapa harus pakai jilbab begitu? Kenapa harus pikir ini halal atau haram? Udah nggak apa-apa, gini dan begitu ya. Kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku dan adalah kamu telah atau selalu menertawakan mereka. Lalu Allah bilang 111-nya, "Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Sesungguhnya aku, hanya besar kata ganti Allah, memberi balasan kepada mereka di hari ini. Maksudnya orang-orang yang soleh dan soleha tadi, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. 112-nya, Allah tanya lagi ahli neraka. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya pada ahli neraka, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Kalau ada orang tinggal 60 tahun, 70 tahun, anggap umurnya 100 tahun, Allah tanya, berapa lama kamu tinggal di bumi? Pada saat di akhirat nanti ini yang terjadi. 113. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, rasionalnya ayat 100 ya 13 ini, pernah nggak Bapak Ibu ketemu sama teman SD dulu? Saya ketemu ya. Sekarang umurnya misalnya 40-50 tahun. Itu kalau kita lagi ngobrol, ingat gak dulu di kelas itu? Kita kayak baru kemarin kan? Benar nggak? Atau mungkin kita ketemu 10 tahun yang lalu, kita pernah sama-sama apalah safar kemana. Ingat gak dulu itu? Kita ingat seperti baru hari itu saja. Begitu nanti di akhirat. Semua paket kita lahir di muka bumi sampai meninggal, oh cuman ini ya. Begitu nanti. Sebentar sekali ini Allah sudah bocorkan. Ahli neraka itu hidup berapa puluh tahun pun, berapa ratus tahun pun mereka akan bilang, sepertinya cuma sehari atau 2 hari. Rugi banget itu. Ya dia menyesal tapi tidak ada gunanya pada saat itu. Lalu Allah mengatakan 114-nya, qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia memang atau di bumi melainkan sebentar saja. Maka kalau sesungguhnya kamu mengetahui, maksudnya kamu menyadari. 115 terakhir, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Kamu lahir di muka bumi ini, tadi punya sistem, punya orang tua, punya segala macam. Ini main-main saja, ya. Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Maksudnya kamu kira tidak akan dibangkitkan, tidak akan ditanya amal baik, amal burukmu? Itu kebodohan. Ya. Maka Allah memberikan ayat-ayatnya ini supaya kita menyadari tentang bahayanya waktu yang berlalu dan disia-siakan.